Oh iya Pak, katanya kalau sudah ada yang bunting atau ada yang hamil tuh sudah ada yang inden. Nah, apakah betul itu? Betul Mas. Dan kenapa bisa seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel YouTube Sapi PD Wonogiri. Alhamdulillah teman-teman, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini konten saya tidak mereview dan mengupdate stok hasil belanja karena saya lagi sowan ke rumahnya Pak Guntur yang ke beberapa kali. Dulu juga sudah pernah. Kebetulan hari ini sekalian mampir mau ngambil kartu anggota APPSI. Nanti mungkin juga sedikit akan saya mereview juga sapi-sapinya Pak Guntur yang terbaru. Mungkin beberapa ada yang baru, barangkali nanti kita lihat saja. Monggo. Kebetulan teman-teman, kebetulan hari ini tadi saya janjian sama yang mungkin nggak asing lagi. Mungkin teman-teman sudah pada kenal sih Mas Udin Jenggot, laut sapi merah. ahlinya si Metal Super. Siap. Dari Magelang ya Mas? Iya, Gerabak. Boleh di subscribe juga nanti channelnya. Apa namanya Mas? Udin Jenggot. Udin Jenggot. Salam sapi super. Tangannya. Oh, ini Mas, saudaranya Mas Udin Jenggot. Salah satu ahlinya juga ini dalam sapi semental. Kalau ini mungkin beberapa sudah nggak sudah familiar, nggak asing lagi. Suhunya sapi PO, Master PO, ahli kontes sapi PO. Pak Guntur, saya tak keberatan ya, lihat ya. Nanti nanti tak lanjut. Oke. Nah ini sapi, Mas. Tanya-tanya nih Mas. Ini namanya siapa Mas? Loji Gandrung. Loji Gandrung, lihat apa namanya. Jadi semua sapi-sapinya udah ada namanya teman-teman. Loji Gandrung ini umurnya pinten Mas? 2 tahun Mas. Umurnya 2 tahun, berarti udah apa ya? Buat 1 pasang. Oh, buat 1 pasang ini Loji Gandrung. Ini udah pernah buat pejantan belum Mas? Pancak? Belum Mas. Belum ya? Belum pernah buat pejantan teman-teman. Terus ini yang kedua ini kepeda-peda ya Mas? Ini dari mana Mas? Dari Kebumen. Oh ini baru ini? Baru. Namanya siapa ini? Belum ada namanya ya? Desi Bintang terus itu Pak kepada kemana? Di kandang itu sebelah. Oh di kandang sebelah ya? Ya orang yang besar-besar. Ini udah laku belum Mas bedanya? Itu belum. Belum laku? Belum laku. Nah ini ada indukannya teman-teman, si Gisel dan Mirzani. Dengar-dengar ini udah bunting semua ya Mas? Udah bunting Mas. Yang bisa bunting 2 bulan. Yang Mirzani bunting 4 bulan. Oh, biasanya sudah ada yang inden Mas? Ya. Bener? Belum tahu Mas. Belum tahu ya, nanti kita tanya Pak Guntur. Nanti kita tanya. Yang penting kita lihat dulu bener-bener super sapinya ya. Nah, kemudian ini yang kembang lambe, ini salah satu maskotnya sama kembang gadung. Nek perawatannya Mas, emang setiap hari harus dimandiin ya? Setiap pagi, setiap hari mandiin Mas. Habis kompor langsung dimandiin. Nah ini teman-teman, ini kandang kedua dari Pak Guntur. Nah, di sini ada kumpul junior. Kita lihat sebesar ini, bahkan lebih tinggi sapinya ya daripada saya ya. Ini mungkin bobotnya sudah 900 up ini, atau bahkan sudah 1 ton ya. Kemarin timbangan terakhir waktu saya kesini udah ada yang hampir 1 ton teman-teman. Ini kumpul junior, speknya luar biasa. Kemudian ada Dio Bagong lah, ini maskotnya Dio Bagong ini. Si ganteng ini Dio Bagong. Kita lihat teman-teman.
Kemudian di sini ada gombet. Nah, ini gombet ini juga nggak kalah besar. Ini kelas ekstrim semua ini, kalau di tingkat di kontesan ini bisa mungkin kelangganan mendapatkan nominasi kalau di kontes-kontes sapi. Kemudian ini ada bintang ya, ini salah satu maskotnya juga nantinya teman-teman. Bintang ini salah satu pedet yang speknya sangat bagus. Bintang ini ya, bahkan ada di situ namanya bintang 37. 37 itu dijadikan maskot atau dijadikan identitas oleh beliau Pak Guntur sendiri. Jadi banyak orang yang menyebut Pak Guntur 37 gitu, karena punya pedet sebagus bintang 37 teman-teman. Bahkan beberapa tahun terakhir ini sapi PO emang menjadi andalan atau lagi booming. Banyak orang yang ya pengen memelihara sapi PO, terutama para penghobi, kemudian peternak-peternak besar, karena emang sapi PO itu kalau kita lihat bisa gimana ya, lebih ganteng, lebih gagah karena ada punuknya ya teman-teman ya, dan warnanya putih polos begitu ya teman-teman ya. Sementara ini dulu, nanti kita lanjut ngobrol sama Pak Guntur sambil ngopi-ngopi di sana. Itu juga ada Udin Jenggot, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi teman-teman, monggo. 2, 3. Oke teman-teman, mungkin kita nanti di sini itu apa ya, fokusnya bertanya terutama ke Pak Guntur seluk-beluk tentang sapi PO. Pak Guntur ini ya. Sedikit tanya-tanya enggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Mungkin sudah beberapa kali saya ke sini, tapi biar lebih dalam, Oh iya Pak Guntur, itu ya. Gini Pak, mulai PO itu tahun berapa Pak? Mulai membudidayakan sapi PO? Kalau saya itu main sapi PO itu saya sebetulnya dari kecil saya sudah main, cuman ikuti almarhum bapak. Begitu bapak sudah nggak ada, saya pun juga pulang ke sana sini, tapi nggak main sapi. Saya menggeluti dunia sapi lagi tahun 2013. Nah itu sampai sekarang saya fokus di sapi, seperti itu Mas. Dan untuk budidayanya emang fokus di ini Klaten atau di Kebumen juga ada? Katanya di Kebumen juga. Kebetulan kalau untuk pembesaran saya di sini. Kalau untuk breeding di kandang Kebumen. Kalau breeding di sana. Jadi untuk pedet-pedet itu lebih bagus lahir di sana. Saya pernah nyoba Mas. Saya lahir di sini, saya rawat seperti yang lain-lain lagi. Tapi tetap yang lahir di sini itu tidak sebagus yang di sana. Tidak sebagus yang di sana. Kalau lahir di sana mungkin usia 5 bulan saya ambil, itu selepas sampai jadinya kayak video itu lahiran sana saya ambil, misalkan di sini. Nah, jadi untuk memang breeding saya taruh di kandang Kebumen. Itu lahir sampai 4 bulan 5 bulan saya tarik ke sini lagi. Itu kayak itu habis dikawin juga, terus diambil, proses lahirnya juga di sana. Yang Mirzani sama Gisel itu proses lahirnya di kandang Kebumen, besok kirim lagi ke sana. Gitu kalau udah mau lahiran. Oh iya Pak, katanya kalau sudah ada yang bunting atau ada yang hamil tuh sudah ada yang inden. Nah, apakah betul itu? Betul Mas. Dan kenapa bisa seperti itu? Apakah saya sendiri juga kurang paham, karena kan ada Mas pembeli itu minta, Pak, saya minta anaknya si Anwara Krisdayanti, ya, oke. Tapi kalau dalam waktu ini belum bisa karena dia belum hamil. Nah, paling tidak kan nunggu 1 tahun lah. Nah, seperti itu. Kalau proses inden minta anaknya ini memang saya sanggup. Nah, cuman ya itu butuh waktu. Karena saya menuruti permintaan konsumen. Nah, jadi minta konsumen, saya minta anaknya ini lah itu. Tapi harus prosesnya ya panjang. Dan satu hal lagi ya Pak Guntur ya. Jadi Pak Guntur itu sapi-sapi Pak Guntur itu nggak mau juga
gennya itu dicampur dengan yang lain ya Pak. Nah, betul. Itu kemudian Pak, ini kita ngobrolnya lebih dalam Pak. Kalau untuk kontes-kontes itu Pak, kalau untuk kontes itu PO itu biasanya Pak Guntur itu ikut yang kelas apa Pak? Atau emang semua kelas diikuti? Atau sudah mengalami podium yang tertinggi. Dan yang paling banyak diambil pialanya itu kan salah waktu di Temanggung ya Pak ya. Nah, alhamdulillah. Iya. Waktu itu. Waktu saya masih kenal baru sama Pak Udin. Betul, waktu itu. Ya. tahun berapa itu? 2019. Ya, kurang lebihnya ya Pak ya. Karena saya kalau Bukan gerabak itu ya? Bukan. berapa kan baru kemarin tuh. Baru kemarin. Itu kan kelas nasional. Kalau yang di Temanggung itu Bupati Cup. Bupati Cup. Jadi itu untuk Bupati Cup. wilayah daerah situ. Alhamdulillah saya itu menyabet gelar juara umum total semua kelas saya menjuarai. Menjuarai ya Pak ya. Nah itu waktu itu saya juga salut ya Pak ya. Artinya gini, sapi yang dimasukkan dari kelas apapun itu masuk nominasi. Betul nggak ya Pak? Saya Betul semua ya? kelas bawa Piala. piala. Alhamdulillah 1-2 misalnya kelas induk 1-2, pedet 1-2, terus bakalan super 1-2, terus ekstrim 1-2, kebetulan nggak ada kelas jantan. Langsung bakalan langsung ekstrim. Mantap teman-teman. Jadi kita nggak salah soal ke sini ya. Emang ahlinya ahli. Oh iya Pak, ini gini Pak, apakah Pak Guntur itu juga melayani penjualan ya? Ya. Ya. Terus sistemnya bagaimana Pak untuk penjualan? Apakah harus pesen dulu, kemudian apakah semua spek, dalam arti semua spek itu yang jelek yang melayani, yang standar yang melayani, yang bagus yang melayani, atau gimana? Alhamdulillah Mas, kalau penjualan saya sendiri itu kan hasil grading. Iya. Dan saya pun juga nggak ngambil di pasar. Takut saya ngambil di pasar kan nggak tahu itu anaknya siapa. Betul. Nanti takutnya konsumen, loh saya beli ke Pak Guntur kok jadinya beda sama yang di piara sendiri. Nah, Betul. saya jaga nama Mas. Nah, kalau untuk sekedar ngejar saya ngejar rupiah. Wah, saya langsung belanja ke pasar Kebumen, langsung bawa pulang, jualin aja bisa. Di sini ya Pak. Tapi sini pampang aja. Saya yakin banyak yang beli. Kalau saya memang kejar itu Mas, jaga nama, jadi kualitas. Memang mungkin yuk Mas Teguh pedagang, Pak Udin pedagang, dan Mas Teguh sendiri juga sering beli PO. Harga memang beda, Mas Teguh sama saya pasti beda. Semua pedagang pasti beda-beda. Tapi persaingan dagang lah kita yang penting sehat. Betul. Dagang itu kalau namanya di pasar ya ini harga sekian ya terserah monggo kan itu. Iya. Yang penting kita masih saudara. Betul, Ya, persaingan seperti itu. sehat. Jadi begitu teman-teman ya. Emang Pak Guntur ini khusus yang dijual itu hasil breedingnya Pak Guntur sendiri. Jadi tidak pernah ngambil dari orang lain atau apalagi dari pasar, karena Pak Guntur mengutamakan kualitas dan nama baik Pak Guntur juga. Oh iya Pak, yang unik ini ada kata inden. Setahu saya inden itu mobil Pak, bukan sapi Pak. Nah. Ini maksudnya gimana ini inden itu? Apakah Itu atau pesen kalau pas hamil atau gimana ini? Biar ya diperdalam. seperti tadi yang saya katakan itu memang ada misal ya inden tadi kayak Mas Teguh, Pak Guntur, saya itu ya memang saya tuh pedagang Pak Guntur ya. Saya kok kepingin anaknya Manuhara. Nah, terpaksa kan seperti itu bisa dikatakan inden. Nah, itu tadi indenan itu nanti simpen seperti kayak yang saya kirim di Pak Haji Tony Soltigo. Soltigo yang kemarin dulu. Nah, itu yang sempat viral itu kan. Iya. Saya minta anaknya Manuhara dan Krisdayanti sekaligus ambil 2. Itu ya alhamdulillah kebetulan keluarnya barang memang super. Kalau itu saya bilang super, saya garansi pasti super. Kualitasnya memang. Kalau mengenai harga boleh dibocorkan nggak Pak ini Pak? Kan yang paling bagus yang lagi booming kan Manuhara itu dan Krisdayanti. Iya. Anaknya Manuhara dan Krisdayanti itu kira-kira boleh dibocorkan nggak ini? Kalau boleh ya silakan, kalau enggak nanti. Oh boleh Mas, boleh. Kalau masalah harga, Alhamdulillah. kalau masalah harga sih saya lihat aja, nggak apa-apa. Toh semua kan, misalnya saya sembunyikan, besok ke sana. Informasinya ya Pak. Informasinya 1 hari nggak tahu. Lama kelamaan pasti tahu. Oh satu cak sekian. Betul. Itu yang saya jual ke
Pak Haji Tony Soniko, anak Manohara dan Chris Dayanti itu 50 juta Pak. 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor 50 juta. Umurnya 5 bulan. 5 bulan lepas sapi. Jangan semua, Pak. Jangan semua kebetulan. Tapi jangan dipandang mahalnya, tapi kualitasnya teman-teman. Nah, itu. Kualitasnya Pak Guntur pun menjamin itu benar-benar kualitas yang diutamakan, karena sebenarnya sapi itu kalau ketemu penghobi ya Mas Udin mungkin juga mengalami, kalau ketemu penghobi harga berapapun ditransfer ya, Mas. Betul. Kalau saya prinsipnya banyak teman banyak rezeki. Betul. Siap. Gitu aja ya, Pak ya. Iya. Ya mungkin gini teman-teman, untuk videonya mungkin sekiranya sekian dulu. Mungkin saya sama Mas Udin sebagai junior pengen bertanya ke Pak Guntur sebagai senior kita, sebagai sesepuh kita, mungkin Pak ada sedikit apa ya, kalau orang Jawa bilang itu sesuluh atau ular-ular buat kita yang masih muda-muda ini Pak, biar nantinya tidak terjerumus di hal yang yaitu tadi persaingan yang negatif atau lain-lain, karena sementara kita bertahan di persaingan yang sehat ya Mas ya. Betul, siap. Monggo Pak Guntur sedikit penutup. Untuk saran saya ya mungkin yang dianggap Mas Teguh sama Pak Udin, saya dianggap sebagai senior. Sebetulnya saya juga belum senior juga, karena baru awal kemarin, mungkin merekalah yang menganggap saya sebagai senior. Nah kita pesan untuk mereka dari saya sebagai pedagang, bersainglah yang sehat. Nah, misalkan ini harga sekian, nah itu relatif monggo. Yang penting kita bersaing untuk pedagang, itu bersaing di pasar itu sudah wajar. Tapi seperti ini, bukan di pasar, kita saudara. Nah itu saya itu salut sama Mas Teguh loh. Namanya mohon maaf, anak muda, semangatnya luar biasa kalau di dunia sapi. Saya itu mendukung harapan untuk Mas Teguh, Pak Udin. Ya monggo kita bersaing lah di dunia sapi, nggak masalah. Yang penting Sehat. kita persaingan sehat. Terus di luar persaingan, misalnya kita ketemu di jalan sama-sama, Mas Teguh nggak bawa sapi, saya nggak bawa sapi, wah Mas Teguh, nah itu kita saudara. Dan pesan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Mas Teguh Media, Pak Udin Jenggot sudah mau berkunjung ke Padepokan Kulon SDM. Sama-sama Pak Guntur. Jaring silaturahmi. Betul. Mungkin begitu ya teman-teman untuk videonya. Mungkin nanti Mas Udin mau menambahkan, monggo Mas. Saya kira cukup Mas Teguh. Jadi video kali ini semoga bermanfaat, memberikan edukasi cara beli sapi via online, cara perawatannya, dan mungkin mau yang lain nanti bisa ditanyakan via nomor WA masing-masing di Pak Guntur maupun di Mas Teguh. Sekali lagi untuk pesan terakhir dari saya pribadi, jangan takut beli online, nggak usah khawatir, terutama kalau beli ke kami, dan saya yakin juga supplier yang lain, karena sekarang zamannya orang bersaing sehat. Ya Mas ya, betul. Bersaing sehat, dan siapa yang paling bagus melayani konsumen, insya Allah dia yang dipilih konsumen. Betul. Begitu ya Mas ya. Betul. Begitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.